Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung dengan program renungan singkat atau program resi yang mendahului doa setiap pagi. Dan sesuai dengan situasi khusus yang sekarang sedang dihadapi oleh dunia, kita akan banyak membicarakan hal penting dalam hal ini, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Dan khusus hari ini, subtema atau tema kecil sederhana yang akan kita perhatikan adalah tentang doa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Sekarang kami menyerahkan renungan singkat ini, Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, sehingga sungguh program resi ini akan menjadi berkat buat banyak orang, buat kami yang mendengar, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang akan mendasarinya. Saya baca dari Kejadian pasal 20 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya itu kepada Raja Abimelek ternyata ini, dalam mimpi. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Sampai di situ pembacaan saya, saudara sekalian. Nah, kalau kita merenungkan tentang doa, setelah saya teliti ternyata kata doa dan orang yang berdoa pertama kali disebut dalam Alkitab itu adalah tokoh Abraham, Nabi Abraham. Sering ada yang menyebut Nabi Ibrahim. Nah, dalam ayat ini dijelaskan sebetulnya ada latar belakang kisahnya. Kenapa Abraham berdoa. Dan ternyata doanya Abraham itu berkuasa, karena doanya membawa kesembuhan. Kisahnya kita tahu bahwa Bapak Abraham adalah tokoh yang dipilih, yang dipanggil dari daerah kelahirannya di daerah Ur Kasdim. Lalu dalam perjalanannya dia sampai di sebuah tempat, yaitu di negara atau di kerajaan Gerar. Di kerajaan Gerar itu yang menjadi rajanya adalah Raja Abimelek. Nah, pada zaman dulu, ini kisah-kisah dalam perjanjian lama, masih terjadi semacam ini. Jadi kalau seorang raja, penguasa, itu menghendaki istri, maka istrinya bisa banyak dan bisa mengambil siapa saja yang dia suka. Abraham menyadari bahwa istrinya yang namanya Sarai itu adalah seorang yang sangat cantik. Dan kebetulan dikisahkan memang Sarai itu sebetulnya masih rupanya berbau saudara seperti itu. Jadi urutannya adik, jadi tua Abraham. Makanya Abraham kemudian berbicara kepada istrinya, nanti kalau sudah sampai di Gerar, kira-kira Raja Gerar namanya Abimelek akan menaksir engkau. Kamu jangan bilang kalau kamu istriku, supaya aku jangan dibunuh. Nanti saudara baca kisahnya seperti itu, maka sungguh mereka sampai di Gerar, maka orang-orang di Gerar tahunya Sarai adalah adiknya Abraham. Oleh karena itu, Raja Abimelek benar-benar menaksir wanita cantik namanya Sarai ini. Kemudian Sarai diambil ke istana Abimelek. Tapi dikisahkan di sana bahwa Abimelek tidak sempat menjamah Sarai, tidak sempat berbuat dosa. Tadi
catat di sana. Tapi yang terjadi kemudian adalah bahwa di istana Abimelekh kena tulah Tuhan, istilahnya semacam itu. Jadi rupanya ada semacam bala penyakit seperti itu. Ya. Nah, maka ayat yang kita baca tadi baru Tuhan berbicara kepada Raja Abimelekh. Tuhan berbicara dalam mimpi dengan sangat jelas. Di sana dikatakan, Abimelekh, ini kalau saya sampaikan dengan bahasa saya, kamu harus mengembalikan istri orang itu, istrinya Abraham, karena orang itu adalah nabi. Nah, yang lebih penting nilai yang kita serap di sini adalah firman-Nya yang berkata, supaya orang itu berdoa dan kamu tidak berlanjut kena tulah seperti itu. Karena tadi di sana dikatakan dengan jelas, kalau engkau tidak mengembalikan, maka kamu akan mati. Kamu dan seluruh istana. Nah, seluruh isi istana maksud saya. Nah, sampai di sini maka nanti kalau kita baca ke bawah, Abraham berdoa. Nah, itulah tokoh yang pertama kali diceritakan di kitab suci, orang berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa ini sebetulnya berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi datang dari manusia. Jadi inisiatifnya manusialah yang menghadap Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, itulah doa. Abraham berdoa. Dan doanya Abraham berkuasa. Karena kemudian Raja Abimelekh dengan seluruh isi istananya diluputkan dari bala penyakit, karena bahasanya di sana dikatakan kemudian mereka disembuhkan karena doanya Abraham itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau kita merenungkan soal doa itu sudah dilakukan sejak bapak-bapak leluhur, orang-orang kudus. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini yang nanti ke depan ini di dalam beberapa seri resi atau renungan singkat ini, kita akan merenungkan terus mengenai segi-segi, dari banyak segi mengenai berdoa kepada Tuhan. Karena itulah yang menurut saya rasanya hari-hari ini kita perlukan. Kita perlu banyak berdoa. Di dalam zaman perjanjian baru seperti sekarang ini, nah kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentu. Puji Tuhan, kita di sini di zaman kita berdoa tidak seperti zaman dulu, cukup rumit dan sulit, tetapi cukup kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kita sudah sampai kepada Tuhan. Nah, mari inilah yang akan kita renungkan, bahwa berdoa itu ada kuasanya, sudah sejak zaman bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham, melakukan doa dan doanya didengar oleh Tuhan. Doa adalah sesuatu yang luar biasa, yang membawa perubahan kepada hidup, bahkan juga bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu sebabnya saudara yang sadar berdoa, banyak orang yang sadar berdoa sekarang ini, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain, dan Tuhan berkarya menjawab doa-doanya orang kudus, orang-orang yang berkenan kepadanya, menolong, memberikan berkat limpah rahmat, menjagai sesuai dengan kemurahan Tuhan. Nah, itulah renungan singkat hari ini, saudara sekalian. Renungan singkat ini akan selalu mendahului doa pagi yang diadakan oleh gereja online bagi kita, dan setelah ini kita akan meneruskan dengan adanya doa pagi. Tuhan dipuji. Amin.